Halo para jiwa assassin anime dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kali ini Reanime akan membahas alur cerita One Piece mengenai Arc Fishman Island, di mana arc ini akan berkisah perjalanan dari Tobi Jerami yang akan mengarungi pulau manusia ikan. Bagaimana kisahnya? Yuk simak alur ceritanya. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Arc ini dimulai dari time skip latihan Luffy selama 2 tahun, yang mana Luffy selama 2 tahun itu berlatih untuk menjadi lebih kuat. Bahkan di pelatihan itu, Luffy belajar jurus Haki. Hasil pelatihan selama 2 tahun itu terlihat dari penampilannya sekarang, di mana sekarang Luffy sudah berada jauh berbeda dari yang dulu. Ia lebih besar dan terlihat lebih kuat. Untuk kemampuan dari Luffy sudah tidak diragukan lagi, karena sekarang dia bisa menghentikan binatang besar dan buas sekalipun. Sekarang cerita beralih ke Pulau Sabaudi. Kru yang pertama kali datang adalah Zoro, yang mana Zoro datang ke sini bersama dengan Karona. Di sini Zoro terlihat kalau sudah jauh berbeda dari yang dulu, dan yang paling menonjol darinya adalah memiliki sayatan di bagian matanya. Namun belum jelas siapa yang melukainya. Yang pasti hal tersebut adalah hal yang paling menonjol dari Zoro setelah time skip. Beberapa hari setelah itu, Nami sampai di pulau tersebut. Sesampainya di sana, ia langsung mencari informasi tentang pulau manusia ikan. Namun saat mencari informasi tersebut, ia mendapatkan masalah dari bajak laut yang mengatasnamakan bajak laut Mugiwara. Jadi untuk saat ini pemerintah masih tidak mengetahui kalau kru Tobi Jerami masih hidup atau tidak. Karena dalam 2 tahun ini berita bajak laut Mugiwara tidak terdengar sama sekali. Jadi pemerintahan menganggap kalau bajak laut Tobi Jerami sudah mati. Sementara di kondisi ini ada para bajak laut yang telah memanfaatkan keadaan tersebut untuk berpura-pura menjadi Luffy dan krunya, dengan alasan kru bajak laut Tobi Jerami disegani di dunia perbajak lautan. Jadi dengan memanfaatkan nama itu, mereka bisa menakut-nakuti para bajak laut lainnya. Bodohnya lagi, bajak laut itu telah meremehkan orang yang salah. Tetapi Nami hanya diam saja karena tidak ingin membuat masalah. Tetapi bajak laut tersebut malah menjadi beruntung. Usopp datang dan langsung menghentikan mereka dengan kemampuan barunya. Setelah kejadian tersebut, Nami dan Usopp pergi agar tidak membuat masalah. Namun sebelum pergi, Nami mengajari mereka kejamnya dunia bajak laut. Di waktu yang sama pula, Sanji akhirnya datang. Sesampainya di pulau itu, ia langsung mencari bahan makanan untuk berpetualang ke depannya. Di sela-sela mencari barang itu, ia bertemu dengan Zoro, yang mana ia terlihat kebodohan dari Zoro. Di mana Zoro dengan bodohnya menghancurkan kapal bajak laut dengan alasan bajak laut tersebut salah tempat parkir kapalnya. Hal tersebut membuat Sanji marah, alhasil mereka berdua pun berkelahi. Jadi mereka saat ini masih sama seperti dulu. Kembali ke 2 hari sebelumnya, di mana Franky sudah datang ke tempat ini dan dia langsung mengunjungi kapal. Di sana ia sangat terkejut karena Sanego tidak rusak sama sekali. Ternyata kapal itu dilindungi oleh Hachi dan kelompok Duval. Di saat itu ia ingin berterima kasih kepada Hachi, tetapi Hachi telah kembali ke pulau manusia ikan. Sementara Robin ke pulau ini dengan mengendap-endap tujuannya agar ia tidak dicari angkatan laut, dan akhirnya ia pun bisa menemui teman-temannya tanpa ketakutan. Pada waktu yang sama pula pemerintah mengetahui bahwa kelompok Tobi Jerami ada di Pulau Sabaudi. Namun saat itu pemerintah belum mengkonfirmasinya, tetapi tetap saja mereka mengirimkan beberapa pasukan dan pasifista untuk berjaga-jaga. Karena rumor beredar atau Mugiwara ingin merekrut sebuah aliansi yang besar, oleh sebab itu pemerintahan berjaga-jaga dengan menurunkan pasukan terkuatnya.
Beberapa waktu berselang, Chopper akhirnya datang, namun bodohnya Chopper malah mengikuti Mugiwara yang palsu. Malahan Chopper menganggap kalau mereka adalah teman-temannya. Meskipun awalnya Chopper mencurigainya, tapi ia tetap mengikutinya dengan alasan 2 tahun itu bisa jadi sikap dan kepribadian mereka telah berubah. Namun akhirnya Chopper sadar saat Nami dan Usopp menemuinya, dan jadi sekarang yang belum datang ke Pulau Sabaudi hanyalah Luffy seorang. Singkat cerita, akhirnya Luffy datang, namun ia sekarang menyamar agar identitasnya tidak diketahui lantaran ia sudah berjanji kepada Hancock agar tidak membuat masalah. Tetapi namanya Luffy sepertinya ia tidak bisa lepas dari masalah, karena di sana ia diganggu oleh para bajak laut palsu yang nyamar sebagai dirinya, dan sepertinya yang terlihat agar tidak membuat masalah lebih lanjut, Luffy membuat mereka semua pingsan dengan kekuatan hakinya. Seketika semua orang melihat kejadian itu sangat terkejut karena seolah-olah bajak laut palsu itu tiba-tiba terkena kekuatan yang sangat kuat. Selepas itu Luffy melanjutkan perjalanannya. Namun lagi-lagi ia bertemu dengan sekelompok bajak laut palsu kembali, dan bodohnya Luffy menganggap mereka berdua adalah temannya. Alhasil Luffy pun mengikuti mereka berdua. Dan di lain sisi, setelah banyak hal tersebut, Luffy pun tersadar mereka berkumpul di suatu tempat yang mana bajak laut itu berpura-pura untuk mengumpulkan kru. Yang datang ke acara itu sangat banyak, tidak tanggung-tanggung. Para Rocky juga datang, Rocky-Rocky yang baru juga ikut acara tersebut. Jadi sekarang terlihat kalau Rocky yang sekarang juga sama bodohnya dengan era dahulu, yang mana mereka tidak mengetahui kalau mereka mengikuti kelompok yang palsu. Di antara para Rocky kali ini yang terlihat mencolok adalah Karibiu bersaudara. Terlihat kalau Karibiu memiliki bounty kira-kira 200 juta berry. Di situ pula Luffy palsu menjelaskan kalau ia kesal dengan seseorang. Ia juga meminta semua orang yang mengikuti acara ini untuk membunuh orang tersebut. Dan siapa yang bisa membunuhnya, maka ia akan menjadi kaki tangan dari Luffy palsu. Pada waktu Luffy dibawa ke sini, saat itu ia membuat Luffy palsu senang karena ia mau membalaskan dendamnya. Namun itu tak terjadi karena tiba-tiba Santamoru dan pasifista datang ke tempat ini. Alhasil terjadi peperangan besar di tempat itu. Sementara Luffy yang tidak ingin membuat masalah menghindari peperangan tersebut, namun secara tak disangka pasifista bisa menyadari keberadaan Luffy. Akhirnya identitasnya terbongkar. Seketika semua orang melihat itu sangat terkejut karena ternyata orang itu adalah Mugiwara yang asli. Sentomaru yang mengetahui itu meminta semua pasifista untuk menangkapnya. Pada pertarungan kali ini Luffy bisa mengalahkan pasifista dengan mudah, bahkan ia bisa mengalahkan dengan 1 tangan saja. Keadaan menjadi-jadi saat beberapa pasifista telah diturunkan. Beruntungnya Sanji dan Zoro juga tak sengaja ke tempat itu. Alhasil mereka bertiga bekerja sama untuk bisa kabur dari angkatan laut. Namun sebelum ditemui oleh Rayleigh, saat itu Luffy mengatakan kalau ia berterima kasih kepadanya selama 2 tahun ini. Bahkan ia berjanji kalau suatu saat akan menjadi Raja Bajak Laut. Selepas hal itu Luffy, Zoro, dan Sanji bergegas menuju ke kapal dengan arahan dari Rayleigh. Sementara pasukan kelompok Mugiwara juga dibantu oleh teman-teman sejati dalam pelatihan 2 tahun lalu. Contohnya yang dibantu oleh Hancock. Di sisi lain, Brook sedang mengadakan konser di pulau ini yang ternyata sekarang ia adalah rockstar. Namun saat ia mengetahui kalau semua telah berada di sini, ia pun meninggalkan kehidupannya agar bisa bersama dengan teman lamanya dahulu. Ini baru teman sejati. Akhirnya sekarang semua kru telah lengkap. Terlihat kalau sekarang semuanya sudah berubah dewasa. Demikian Nami dan juga Robin juga berubah banyak, terutama penampilannya yang mulai dewasa. Sedangkan Usopp sekarang terlihat seperti lelaki sejati. Pada waktu itu mereka semua sangat senang karena bisa kembali seperti dulu kala. Namun saat ini mereka tidak basa-basi untuk menceritakan apa yang mereka lakukan selama 2 tahun ini. Karena sekarang pasukan angkatan laut telah mengepung semua pulau Sabaudi.
Jadi saat ini mereka harus bergegas untuk menuju ke pulau manusia ikan. Beruntung pelapisan kapal telah selesai. Pelindung kapal tersebut sangatlah unik dikarenakan gelembung itu tidak mudah meletus. Tetapi meskipun begitu, jika pelapis tersebut terkena beberapa benda tumpul secara bersamaan, bisa dipastikan pelapis itu akan pecah. Jadi saat perjalanan mereka harus berhati-hati. Setelah semua persiapan dan langkah yang matang, mereka semua pun akhirnya menuju ke pulau manusia ikan, yaitu dengan cara menyelam kedalaman 10.000 meter di kedalaman laut. Saat di tengah perjalanan itu, semua kru sangat terkejut lantaran mereka seolah-olah berada di akuarium besar. Dikarenakan mereka bisa melihat aneka ragam kehidupan di dalam laut. Pada waktu itu juga Nami mengatakan bahwa pulau manusia ikan berada di kedalaman 10.000 meter. Dan pastinya jika di kedalaman itu, maka monster laut juga berada di sana. Jadi Nami meminta mereka semua untuk berhati-hati jika ada monster laut. Waktu itu Franky juga memberitahu sesuatu hal yang penting bahwa Sanego selama 2 tahun ini dijaga langsung oleh Kuma. Hal tersebut membuat lainnya terkejut. Lalu Franky menjelaskan kebenaran bahwa Kuma adalah anggota pasukan revolusioner. Jadi dengan hal itu Kuma berniat untuk melindungi Luffy dan teman-temannya. Namun untuk saat ini Kuma bukanlah Kuma yang dahulu karena tubuh Kuma sekarang telah dimodifikasi seperti robot. Jadi saat ini Kuma yang dulu telah tiada. Lagi-lagi semua dibuat terkejut karena Kuma bukanlah orang yang jahat. Bahkan mereka menganggap kalau Kuma tidak melakukan hal itu, bisa jadi mereka semua telah ditangkap oleh pasukan polisi. Setelah kebenaran itu mereka melanjutkan perjalanan lagi. Namun di saat perjalanan tersebut mereka didatangi oleh Karibiu bersaudara. Tujuan mereka ke sini sudah jelas, yaitu untuk mengalahkan semua kru topi jerami. Namun saat mencoba mengintimidasi kru topi jerami, malah ia terbawa kapal dari Luffy. Dikarenakan kapal dari Karibiu dibawa oleh sapi, yang mana sapi itu adalah bawahan dari Arlong dahulu. Jadi saat sapi itu melihat trio, sapi itu kabur dan membawa kapal Karibiu. Jadi sekarang Karibiu hanya bisa pasrah karena ia tidak memiliki persiapan sama sekali. Apalagi ia terlihat meremehkan kekuatan dari bajak laut Mugiwara. Berani-beraninya. Cerita singkat lagi, saat mereka masuk lebih dalam lagi dan tak terduga mereka bertemu dengan monster raksasa yang bernama Kraken, di mana Kraken memiliki badan yang besar, bahkan dia bisa menghancurkan kapal dengan mudahnya. Itu terbukti dari kapal Karibiu bersaudara yang telah hancur dibuatnya. Jadi benar bahwa monster laut sangatlah mengerikan. Melihat hal tersebut, Luffy berniat menjinakkannya. Wow, keren. Atas hal itu Karibiu memiliki saran, yaitu melapisi tubuhnya dengan pelindung kapal. Jika Luffy dan yang lain melapisi tubuhnya dengan itu, mereka bisa bertarung di bawah air. Setelah semua itu selesai, Luffy, Sanji, dan Zoro mencoba menjinakkan Kraken. Di saat itu diperlihatkan kekuatan dari mereka bertiga, di mana Sanji dan Zoro menyerang dengan kemampuan barunya. Dan kemudian Luffy mengakhirinya dengan serangan barunya yang ditambah dengan haki miliknya. Dan setelah serangan tersebut berakhir, Kraken pun tumbang bersamaan pula dengan sebuah arus besar yang membuat mereka terpecah belah. Sementara Nami dan yang lain masih di kapal mencoba untuk mencarinya. Tetapi saat ini mereka sulit mencari karena sekarang mereka berada di bagian laut terdalam. Jadi teringat kalau tempat ini tidak, dan tak terduganya lagi, tempat ini adalah markas monster laut. Atas hal itu mereka bergegas pergi ke tempat lain, namun resikonya pelindung mereka semakin tipis, bahkan itu berkali-kali sampai akhirnya pelindung kapal sisanya sedikit. Tak terduganya lagi muncul raksasa yang mirip manusia. Beruntungnya saat itu Luffy dan yang lainnya datang, tetapi kali ini Luffy datang bersama dengan Kraken. Jadi terlihat kalau Kraken telah dijinakkan. Atas hal tersebut, monster mirip manusia tersebut akhirnya bisa dikalahkan. Kemudian mereka akhirnya melanjutkan perjalanan kembali. Namun sebelum masuk ke tempat tersebut, tiba-tiba ada beberapa orang yang menghentikan mereka. Bajak laut itu mengatakan
kalau mereka tidak bisa ke tempat ini, tapi jika Luffy mau menjadi bawahan dari bajak lautnya, mereka akan memperbolehkan masuk. Siapa dia berani-beraninya sama Luffy? Seperti yang terlihat, Luffy pun menolaknya. Akan tetapi saat ini mereka tidak berniat untuk melawan bajak laut ini, karena sekarang mereka tidak bisa mengalahkannya dalam kondisi yang seperti ini. Alhasil mereka melaju dengan mengorbankan pelapis kapal, tapi dengan adanya itu mereka semua bisa kabur, tetapi masalah tidak berhenti begitu saja. Karena mereka terjebak di dalam laut untuk memasuki pulau manusia ikan, karena tembok pertama masuk di pulau manusia ikan harus menembus arus, dan jika mereka tidak bisa keluar dari tempat itu, maka mereka akan mati. Singkat cerita, dengan adanya hal tersebut, mereka terdampar di sisi lain pulau manusia ikan. Beruntungnya, Luffy, Chopper, Usopp, dan Sanji telah diselamatkan oleh Kemi. Sementara yang lainnya masih terpencar di sisi pulau. Yang mana Robin, Nami, dan Franky terdampar di suatu pantai, sedangkan Zoro tersesat di pulau ini. Kita bahas dulu ke Luffy dan yang lain, di mana saat itu Luffy sangat senang karena Kemi telah menyelamatkannya. Setelah berbasa-basi yang cukup lama, Kemi mengantar mereka untuk berkeliling ke pulau manusia ikan. Di waktu itu Kemi yang menjelaskan kalau di pulau manusia ikan ini mempunyai beberapa kota, tapi yang paling utama adalah tempat berbahaya di pulau ini. Tempat itu bernama Distrik Manusia Ikan, yang mana tempat itu adalah tempat kawasan bebas hukum karena di sana adalah tempat dari anak-anak terbuang. Bahkan Hachi, Arlong, dan Jinbei dulu juga tinggal di sana. Di sana ada hal yang menarik. Pertama, mulai dari ada cahaya matahari dan ada udara, tetapi hal itu belum dijelaskan. Yang pasti ada sesuatu bagaimana cahaya bisa ke tempat itu. Kedua, ada sebuah kendaraan untuk mengantar seseorang. Namun bedanya kendaraan umum itu adalah sebuah ikan yang dilengkapi dengan pelindung kapal. Tentunya di pulau manusia ikan pasti ada banyak duyung di sana, mengingat tempat ini adalah tempat lahir dan para berkumpulnya para duyung di dunia. Luffy yang melihat hal tersebut tampak terkejut karena mereka baru pertama kali melihat para duyung kecuali Kemi, dan benar saja mereka bisa melihat banyak duyung di sana. Bahkan mereka menganggap kalau hal ini adalah sebuah mimpi. Atas hal tersebut, Sanji yang telah terpesona akhirnya bermain-main dengan mereka. Anehnya Sanji tidak terpengaruh oleh penyakit virus duyung tersebut. Di sela-sela istirahat dan menikmati keindahan pulau manusia ikan, Luffy memberitahu kepada Kemi kalau ia sangat ingin menemui seseorang di sini, yaitu Jinbei, karena berkat dia dahulu ia telah tenggelam dalam keputusasaan karena telah kehilangan kakaknya. Namun di sini Kemi menjelaskan kalau Jinbei tidak ada di sini lagi lantaran di tahun sebelumnya Jinbei telah mengundurkan diri dari Shichibukai karena suatu alasan. Namun hal tersebut tidak membuat Luffy menyerah karena pasti Jinbei ada di suatu sisi di pulau ini karena mereka dulu sudah berjanji untuk bertemu setelah Luffy usai latihan. Di tengah pemikiran itu tiba-tiba datang pasukan kerajaan yang dipimpin oleh 3 pangeran. Sebelum kita lebih jauh, kami akan menjelaskan dahulu bahwa di pulau manusia ikan ini ada sebuah kerajaan, yang mana kerajaan itu dipimpin oleh raja yang bernama Neptune. Raja tersebut memiliki 3 anak, yaitu Fukaboshi, Ryuboshi, dan Manaboshi. Tapi masih ada 1 anak perempuan lagi, ia bernama Shirahoshi. Tetapi sekarang Shirahoshi telah disembunyikan karena suatu alasan. Kembali lagi ke cerita, yang mana Fukaboshi dan 2 saudaranya sedang mencari bajak laut Mugiwara. Namun beruntungnya Kemi dan duyung lainnya menyembunyikannya. Dengan alasan Kemi berprasangka kalau Fukaboshi mau menangkapnya. Oleh karena itu ia menyembunyikan Luffy dan yang lain. Alhasil Kemi dan lainnya membohongi Fukaboshi dan Luffy tidak dapat ditemukan. Tujuan Fukaboshi sebenarnya ingin memberitahu kepada Luffy bahwa Jinbei sedang menunggu dirinya di suatu tempat. Jadi karena Luffy tidak ada di tempat ini, Fukaboshi pun akhirnya pergi ke sisi pulau lainnya. Di waktu yang lain pula, saat Sanji bersembunyi bersama duyung-duyung, tiba-tiba ia terjangkit
penyakit, yang mana ia terpepet para duyung di sana. Atas hal tersebut Luffy dan yang lain kebingungan karena Sanji telah kehilangan banyak darah. Bahkan tak terduganya lagi muncul bajak laut kemarin di mana mereka mencoba untuk menangkap Luffy, tetapi Luffy yang sedang berburu-buru langsung menghajar dengan mudahnya. Tapi tak terduganya lagi mereka ditolong oleh seorang lagi, bahkan Luffy juga terkena racun dari orang tersebut. Di suatu sisi kami memanfaatkan hal tersebut untuk mengambil alih kapal dari pangeran, tujuannya untuk membawa Luffy ke suatu tempat. Alhasil setelah beberapa lama mencari, akhirnya Sanji terselamatkan. Tetapi tak lama kemudian Sanji pingsan lagi dikarenakan ia telah kehilangan banyak darah. Jadi untuk sementara waktu Chopper akan merawatnya. Nah, di sini pula terungkap kalau Luffy yang tadi terkena racun tidak berefek kepadanya. Kemungkinan saat ini Luffy sudah kebal terhadap racun tersebut. Di lain tempat ada kejadian tak terduga lagi di mana Caribou yang sebelumnya ditahan di gentong yang dibuat Franky, tiba-tiba ada para duyung yang membukanya. Atas hal itu Caribou bebas. Setelah bebas ia berniat untuk menculik semua duyung untuk diperjualbelikan. Kembali lagi ke arah Nami, Franky dan Robin, di mana mereka mencari informasi tentang pulau ini. Namun di tengah perjalanan Franky dan Robin ingin pergi sendiri-sendiri, di mana Franky ingin menemui saudaranya yang bernama Tom di sini, sedangkan Robin akan pergi untuk menemukan peninggalan kuno di tempat ini. Lantaran ia mendapat kabar kalau Poneglyph ada di pulau manusia ikan ini. Berpindah lagi ke Luffy yang saat itu Luffy dan Usopp diajak oleh Kemi untuk berkeliling sementara Chopper akan merawat Sanji. Waktu itu Kemi mengenalkan Luffy kepada peramal terbaik di pulau manusia ikan. Orang itu bernama Madame Shirley. Yang mana Madame Shirley bisa melihat masa depan dengan keakuratan yang tinggi dan rumornya ia telah membuktikan beberapa kejadian termasuk kematian Shirohige. Nah, setelah ke tempat itu Kemi membawa mereka ke tempat dari Papak yang untuk bertemu dengan Brook. Jadi orang yang menyelamatkan Brook adalah Papak. Tak lama berselang Papak membawa mereka ke rumahnya dengan alasan ia ingin membalas budi kepadanya karena telah menyelamatkan 2 tahun yang lalu. Namun di tengah perjalanan terlihat kalau ada poster buronan bajak laut yang cukup terkenal. Bajak laut itu adalah Vanderdecken. Tepatnya bajak laut itu adalah bajak laut yang bersama dengan monster sebelumnya yang mereka temui. Lalu ia menjelaskan kalau Decken telah diburu oleh pasukan kerajaan dengan alasan Decken sering mengancam putri kerajaan Shirahoshi. Oleh sebab itu kerajaan menutup kamar dari Shirahoshi selama 10 tahun agar anaknya tidak dalam keadaan berbahaya. Di sini juga terlihat kalau di tempat ini sekarang telah dikuasai oleh salah satu Yonko, yaitu Big Mom. Tetapi di sini Big Mom melindungi pulau ini bukan secara gratis, melainkan mereka harus berusaha keras untuk membuat permen, dan jika membantah maka pulau ini akan dihancurkan. Luffy yang mengetahui hal itu hanya diam saja. Di lain sisi tiba-tiba Madame Shirley mendapatkan penglihatan yang berbahaya, di mana ia melihat kalau sekelompok topi jerami akan membahayakan pulau manusia ikan mendatang. Untuk itu ia meminta semua penduduk dan pasukan kerajaan untuk menangkap dan menghentikan mereka, karena jika tidak masa depan itu akan terjadi. Scene berpindah lagi ke Luffy yang sampai ke rumah dari Papak dan tak terduganya di sana ia bertemu dengan Nami. Saat di sana Nami menjelaskan kalau Robin dan Franky sedang melakukan urusannya masing-masing. Oleh sebab itu sekarang dirinya pun sendirian. Di tengah pembicaraan itu tiba-tiba raja kerajaan mendatanginya. Namun kedatangannya ke sini bermaksud baik, yaitu Neptune mau menjamu mereka ke kerajaan. Dengan alasan topi jerami sebelumnya menyelamatkan ikan hiu peliharaan dari Shirahoshi. Hal tersebut membuat Luffy senang karena sebentar lagi ia akan makan-makan. Di tengah perjalanan ke sana diperlihatkan kekonyolan dari Neptune, di mana ia juga sama bodohnya dengan Luffy. Saat itu juga Neptune juga menjelaskan kalau pulau ini ada cahaya dan udara. Hal itu bisa terjadi karena ada sebuah akar yang sampai ke pulau ini. Oleh sebab itu di sini ada cahaya dan udara, tetapi pihak kerajaan masih mencari tahu bagaimana bisa akar itu tumbuh sepanjang ini.
Sesampainya di kerajaan, Luffy dibuat terkejut karena istana begitu megah dan indah. Nah, di tempat ini juga berbeda dari tempat yang sebelumnya, yang mana tempat ini dipenuhi oleh air, tujuannya agar para bajak laut tidak bisa menyerang kerajaan. Oleh karena itu rumornya kerajaan Ryugi tidak bisa dibobol oleh bajak laut kuat sekalipun. Tetapi hal itu dibantah oleh Neptune karena masih ada satu orang yang bisa menembusnya dengan mudah. Tepatnya orang itu adalah Vanderdecken yang disinyalir dengan memiliki kekuatan yang berbahaya. Bahkan dia bisa menembus pertahanan terkuat kerajaan dalam waktu 10 tahun ini. Namun ia tidak pernah menampakkan dirinya lagi setelah ia ditolak lamaran oleh Shirahoshi. Singkat cerita, saat Luffy dan yang lain sudah memasuki wilayah kerajaan, namun saat itu Luffy yang sudah lapar pergi sendiri dan ternyata Luffy memasuki ruangan terlarang, yang mana ruangan yang dimasukinya adalah kamar dari Shirahoshi. Sesaat di sana Luffy dibuat terkejut dengan penampakan dari Shirahoshi, yang mana Shirahoshi memiliki tubuh dan badan yang besar, bahkan tubuhnya melebihi ayahnya. Tapi meski begitu dia adalah orang yang cengeng. Hal tersebut membuat Luffy marah karena ia tidak suka orang yang seperti itu. Sementara Nami dan yang lain masih menunggu perjamuan dari Neptune. Namun tak disangka setelah Neptune diberitahu kalau Madame Shirley telah meramalkan hal buruk dari topi jerami. Bahkan rumornya bajak laut Mugiwara dianggap telah menculik para duyung. Padahal sebenarnya pelaku tersebut adalah Karibyu, tetapi Nami, Usopp, dan Brook diam saja. Bahkan tak terduganya lagi Zoro yang berada di tempat ini. Alhasil peperangan pun terjadi, sampai akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh kelompok Mugiwara. Sesaat setelah itu tiba-tiba Fukaboshi menghubungi pihak kerajaan, dan dengan bodohnya lagi Zoro mengancam pangeran itu untuk membawa Sanigo dan para teman-temannya kembali. Jika tidak maka ia akan membunuh pasukan kerajaan. Hal tersebut membuat para pangeran yakin kalau topi jerami adalah orang yang jahat. Berpindah lagi ke arah dari Luffy, kedatangan Luffy ke ruangan tersebut membuat Shirahoshi takut dan bahkan senang. Namun setelah melihat Luffy adalah orang yang baik, ia tidak takut kepadanya. Dan itu terbukti dari Luffy yang menghentikan kapak yang dilemparkan oleh Decken. Setelah melihat hal tersebut, Luffy bertanya-tanya tentang keadaan sebenarnya. Shirahoshi menjelaskan kalau Decken memiliki dendam kepada dirinya lantaran dahulu ia menolak lamarannya. Oleh sebab itu Decken dendam kepadanya. Di situasi itu Luffy juga memberitahu tentang dunia luar. Alasannya cukup mulia agar Shirahoshi tidak bosan dan ingin pergi keluar. Benar saja, saat Luffy sedikit memancing untuk pergi keluar, Shirahoshi memiliki tempat yang ingin dikunjungi, yaitu makam dari ibunya, dan tempat itu terletak di hutan laut. Mengetahuinya, ia mengajak Shirahoshi untuk ke tempat itu, bahkan ia berjanji ia akan melindunginya dari apapun. Pada awalnya Shirahoshi menolaknya, namun karena ia ingin pergi ke sana, ia pun menerima ajakan dari Luffy. Dan bodohnya lagi, untuk tidak ketahuan para penduduk, Luffy menyembunyikan Shirahoshi di dalam perut hiu peliharaan. Di tempat lain diperlihatkan beberapa bajak laut yang sedang berkumpul, di mana kedua bajak laut tersebut adalah bajak laut terkuat dari manusia ikan. Mereka bernama Horizons dan Vanderdecken. Nah, mereka berdua berniat untuk beraliansi untuk menghancurkan kerajaan Ryugu. Sebelum kita mulai ceritanya lebih lanjut, kita perjelas dulu apa itu bajak laut manusia ikan. Sekarang bajak laut manusia ikan dipimpin oleh orang yang bernama Horizons. Di sini Hody terlihat sangat membenci manusia. Itu dikarenakan para manusia selalu memandang rendah para manusia ikan. Namun suatu hari ia bertemu dengan seseorang yang bernama Arlong, di mana kelompok Arlong terlihat juga membenci para manusia dikarenakan dulu Arlong juga mendapatkan diskriminasi dari para manusia. Oleh sebab itu Arlong awalnya hanya ingin menakut-nakuti saja, tetapi malah kebablasan. Tetapi hal tersebut malah membuat Hody senang karena dirinya sefrekuensi dengan idolanya. Mulai dari sini timbul kebencian terhadap manusia, dan dia berupaya keras untuk menjadi kuat agar bisa membalaskan dendamnya.
Sampai suatu hari saat ia besar, yang mendapati kabar bahwa bajak laut Arlong telah dikalahkan oleh bajak laut Mugiwara, dan karena hal tersebut membuat Hody sangat marah dengan kelompok dari Luffy. Mengingat mereka telah mengalahkan idolanya, jadi sekarang ia juga berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Luffy. Itulah sepenggal kisah dan awal kebencian Hody terhadap manusia. Kembali ke cerita lagi yang saat itu mereka sudah sepakat untuk beraliansi untuk menghancurkan kerajaan. Namun saat itu Hachi datang dan mencoba menghentikan mereka. Hachi mengatakan kalau Hody sekarang sudah keterlaluan. Namun apa yang dikatakan oleh Hachi tidak didengarkan oleh Hody. Dengan alasan ia tidak akan menghormati lagi orang yang sudah berteman dengan para manusia. Agar Hachi tidak banyak bicara, ia meminta Dekken untuk membunuhnya. Di saat itu diperlihatkan kekuatan dari Dekken yang cukup menarik, di mana ia sangat bisa untuk menargetkan seseorang sesuai dengan keinginannya. Namun saat ini hanya bisa memasang satu target, karena satu target lainnya ia telah arahkan kepada Shirahoshi. Menariknya pula, jika ia sudah menargetkan musuhnya, maka senjata yang ia lempar tidak akan meleset. Dan karena hal tersebut akhirnya Hachi terkena serangan yang cukup parah. Setelah rencana tersusun rapi, Dekken dan Hody pun mulai bergerak. Pertama dimulai dari Dekken yang melempar budak manusia ke kerajaan dengan alasan agar para budak tersebut membuka pintu masuk ke kerajaan. Dan sesuai rencana, budak tersebut akhirnya bisa membuka pintu masuk. Atas hal itu Hody masuk ke dalamnya untuk memulai rencana kedua, di mana rencana kedua adalah mengkudeta kerajaan. Namun saat di sana ia dikejutkan dengan adanya para anggota topi jerami. Atas hal itu tidak membuatnya takut, karena ia juga berencana untuk mengalahkan dan membalas dendamnya. Dalam keadaan itu Zoro menyerang Hody. Pada titik tertentu Dekken yang mengetahui kalau Shirahoshi tidak ada di tempat ini bergegas untuk mencarinya. Di kesempatan itu Zoro melakukan suatu cara agar bisa menyelamatkan teman-temannya dan tidak membuat masalah kembali. Tetapi Hody tidak diam saja, karena ia berniat untuk membuat gedung ini dipenuhi oleh air. Di sini terungkap kalau Hody bukanlah orang yang kuat, namun ia bisa sekuat ini karena ia memakan pil yang bernama steroid, di mana pil itu bisa merubah kekuatan fisiknya berkali-kali lipat. Namun efek sampingnya umur mereka akan menjadi pendek. Karena hal tersebut Zoro kesulitan melawannya. Tetapi meski begitu Zoro bisa mengimbangi kekuatannya meski di dalam air sekalipun. Sementara di sisi lain Nami memanfaatkan keriuhan tersebut untuk kabur bersama dengan Kemi. Tujuannya sudah jelas, yaitu untuk meminta tolong, sedangkan Usopp dan Brook tidak berguna di saat seperti ini. Jadi mereka hanya mengandalkan kekuatan dari Zoro. Di pertarungan yang sengit itu Zoro akhirnya bisa menebas Hody hingga tak berdaya. Tetapi hal itu tidak berhenti begitu saja, karena anak buah dari Hody yang juga memakan pil tersebut. Namun tampaknya Zoro masih bisa mengatasinya. Setelah semua itu Zoro membebaskan pasukan kerajaan bersama dengan Neptune, dengan alasan ia tidak bisa menjamin kalau mereka akan hidup. Di sisi lain Luffy dan Shirahoshi masih dalam perjalanan ke makam ibunya, yang ternyata pula Robin dan Franky juga berada di sana. Jadi terlihat kalau mereka nanti akan berkumpul di sana. Di tengah perjalanan Luffy melihat Chopper yang sedang mengobati Sanji. Atas hal itu Luffy pun menemui mereka. Namun tak terduganya lagi, Hiyu yang tidak kuat menahan lagi akhirnya mengeluarkan Shirahoshi di depan para penduduk. Hal tersebut membuat mereka terkejut. Bahkan mereka mencurigai kalau Mugiwara mau menculik Shirahoshi. Alhasil kondisi saat ini Luffy dan yang lain sedang terpojok karena mereka tidak dipercaya lagi oleh para penduduk. Bahkan masalah timbul lagi saat Dekken telah sampai dan berniat untuk membunuh Shirahoshi. Tetapi itu tak terjadi karena Luffy yang siap siaga langsung membuatnya babak belur. Setelah hal itu Luffy dan yang lain bergegas untuk pergi agar tidak mendapat masalah kembali. Sesampainya Luffy di sana, dia bertemu dengan Franky dan Sanego. Di sana Franky bertemu dengan kawan lamanya, yaitu saudara dari Tom, dan juga si Jinbei juga ada di sana. Pastinya ia menunggu kehadiran Luffy dan teman-temannya. Tak berapa lama berselang,
Kemudian Nami juga datang di waktu yang tepat juga. Jinbei baru sadar kalau Shirahoshi juga berada di tempat ini. Luffy menjelaskan ia berada di tempat ini karena ia ingin mengantar dari Shirahoshi ke makam ibunya. Namun Nami memperjelas keadaan sekarang, di mana sekarang kerajaan telah diserang oleh kelompok dari Hody. Bahkan Zoro, Usopp, dan Brook masih terjebak di istana bersama dengan Neptune. Hal itu membuat Jinbei terkejut karena dugaannya benar bahwa Hody mau membalaskan dendam. Atas hal tersebut, Jinbei meminta maaf karena telah membawa mereka ke masalahnya. Di belahan pulau lain terlihat kalau aliansi Hody juga mulai bergerak, dimulai dari menghancurkan kota-kota dan menyerang penduduk yang menantang pahamnya. Bahkan aliansi tersebut meminta para penduduk untuk menginjak foto seorang yang diduga dari ratu di pulau ini yang bernama Otohime. Dengan keadaan yang seperti itu, penduduk kota telah bimbang. Parahnya lagi, aliansi akan membunuh seseorang yang tidak mau menginjak foto itu. Dimulai dari sini kekacauan di pulau manusia ikan terjadi menjadi memuncak. Berpindah ke istana kerajaan yang saat itu Zoro sudah kehabisan energi untuk melawan Hody. Jadi saat ini ia hanya bergantung kepada Neptune yang masih memiliki kekuatan. Tak disangka saat memanfaatkan kesempatan untuk kabur, tiba-tiba Hody bangkit kembali. Sekarang terlihat kalau Hody memakan pil steroid yang cukup banyak. Atas hal itu, kemampuan fisiknya berkali-kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Neptune yang mengetahui hal itu tidak diam saja. Lalu ia mencoba menggunakan kemampuan terkuatnya juga, namun ia tidak menyerang Hody, melainkan membuat celah agar pasukannya bisa keluar. Sementara Neptune akan mengorbankan dirinya lantaran saat ini hanya itulah yang bisa dia lakukan. Namun tak terduganya lagi, Hody menghampirinya. Namun tetap saja Hody tidak membiarkannya. Alhasil Neptune bersama dengan Zoro dan yang lain tertangkap. Lalu setelah itu Hody berniat membawa Neptune ke tengah kota. Nantinya ia akan mengeksekusi Neptune di sana. Bodohnya lagi, Hody meminta semua pasukannya untuk pergi dari istana, lantaran ia percaya bahwa Zoro dan kelompoknya tidak bisa kabur dari penjara yang ia buat. Berpindah lagi ke arah Luffy. Saat itu mereka beristirahat sambil menyembuhkan Hachi di sana. Nah, di tempat itu mereka membahas tentang alasan dari Hody dan kenapa ia melakukan hal tersebut. Namun sebelum itu timbul masalah antara Nami dan Jinbei, yang mana Nami merasa marah kepada Jinbei karena rumornya mengatakan kalau perbuatan Arlong di East Blue adalah tanggung jawab dari Jinbei. Di saat itu Jinbei pun terkejut karena berita desa yang dihancurkan oleh Arlong adalah salah satu dari desanya kru Luffy. Untuk membenarkan masalah tersebut, Nami meminta Jinbei untuk menjelaskan dan apakah benar itu adalah tanggung jawabnya. Jinbei menjawab kalau itu memang adalah tanggung jawabnya. Namun sebelum itu Jinbei meminta Nami untuk mendengarkan cerita asal muasal dari kebencian manusia ikan dan kemudian bagaimana Arlong melakukan hal itu. Dulu kala ada seorang pahlawan lahir di distrik manusia ikan. Pemuda itu adalah Fish Tiger. Di pulau ini Fish Tiger dikenal sebagai orang baik dan bijaksana. Bahkan bukan tempat kelahirannya saja yang menghormatinya, melainkan seluruh penduduk termasuk Raja Neptune juga menghormatinya. Selain itu Tiger juga adalah pemimpin dari distrik manusia ikan, lantaran biasanya ia adalah orang terkuat di sana. Bahkan Jinbei dan Arlong juga menghormatinya sebagai pemimpin. Namun suatu hari Tiger pergi untuk berpetualang. Tujuannya sangat mulia, yaitu ingin mencari sebuah kedamaian untuk hidup bersama dengan manusia. Setelah kepergian dari Tiger, Arlong dan Jinbei hidup dengan apa yang mereka suka, di mana Jinbei menjadi komandan kerajaan untuk menghidupinya, sementara Arlong berniat untuk membuat bajak laut agar ia bisa seperti Fish Tiger. Tetapi sifat dari Arlong dan Jinbei cukup berbeda, di mana Arlong selalu berusaha keras untuk membunuh manusia, sementara Jinbei masih sama seperti Tiger, yaitu ia ingin mencari kedamaian.
Di saat menjadi komandan kerajaan, Jinbe belajar banyak tentang kedamaian menurut ratu, karena di saat menjaganya ia pun terkejut saat ratu bersusah payah untuk memberdayakan kedamaian terhadap para pendukungnya. Kadang juga Arlong yang memiliki visi yang berbeda pun sering menentang ratu, jadi terlihat kalau kedamaian menurut Arlong adalah tidak ada manusia. Selang 2 tahun kemudian Tiger akhirnya pulang dari berpetualang, dan seperti yang terlihat Jinbei dan Arlong juga senang akan kehadirannya kembali. Lalu setelah pulang, Tiger langsung ke kerajaan untuk menceritakan petualangannya selama 2 tahun ini. Yang mana ternyata dalam 1 tahun lalu ia menghadapi sebuah masalah yang cukup besar, di mana ia menjadi budak dari para Tenryubito. Namun kenangan buruk di sana tidak bisa dilupakan karena semasa di sana dirinya diperlakukan seperti di neraka. Neptune dan Otohime yang mendengar hal tersebut terkejut karena sebelumnya ia berharap bahwa dengan Tiger berpetualang, manusia ikan tidak dibenci lagi oleh manusia. Kabar buruknya lagi, Tiger meminta satu permintaan yang mana ia akan menghancurkan pelelangan agar para budak manusia ikan di sana bebas. Alasannya ia paham jelas kekejaman dari Tenryubito. Oleh sebab itu ia akan membebaskannya. Neptune dan Ratu yang saat itu tidak bisa menghentikan amarahnya pun mengizinkannya. Cerita bersingkat lagi, saat Tiger telah membebaskan para budak tersebut, bahkan buah bersaudara dulu juga bisa terlepas juga karena Tiger. Nah, setelah terlepas, Tiger membentuk suatu bajak laut yang bernama Matahari, di mana ia membentuk bajak laut itu dengan tujuan agar para budak tidak mengingat masa-masa menjadi budak. Bahkan Tiger juga menindas tato budak menjadi simbol matahari. Setelah kekacauan yang dibuat oleh Tiger, ia menjadi ancaman besar bagi para angkatan laut. Kabar tersebut juga sampai ke manusia ikan. Meskipun hal tersebut adalah kabar buruk, tetapi para penduduk tetap mendukung Tiger. Karena apa yang dilakukan Tiger adalah keadilan, Otohime yang mendengar hal itu juga turut senang. Bahkan tekadnya sekarang untuk mencari kedamaian juga bertambah. Suatu hari Jinbei dan Arlong gabung ke bajak laut Matahari. Alasan mereka adalah ingin mendukung apa yang dilakukan oleh Tiger. Namun Arlong ia hanya mengikuti Tiger agar bisa membalaskan dendamnya. Nah, cerita akan menjadi semakin menegangkan mulai dari sini, di mana bajak laut Matahari sudah menjadi incaran utama dari pemerintahan. Seiring berpetualang menjadi bajak laut, Tiger selalu mengatakan kepada krunya untuk tidak membunuh manusia, karena jika itu terjadi, maka kita juga sama seperti manusia. Di awal perkataan dari Tiger selalu dijaga dengan baik, namun suatu hari kemarahan Arlong yang meluap membuatnya buta. Alhasil ia melanggar dan membunuh manusia. Tetapi anehnya, Tiger tidak memarahi Arlong, lantaran ia juga tidak tahu apakah dengan cara yang ia lakukan saat ini adalah sebuah hal baik. Bahkan ia berkata kepada Jinbei kalau ia takut dengan dirinya sendiri, alasannya ia sama seperti Arlong. Yang mana ia juga sudah tidak bisa menahan amarahnya, tetapi kemarahannya terhenti setelah mendengar perkataan dari Otohime, bahwa suatu saat akan ada yang bisa menyatukan kedamaian antara manusia ikan dengan manusia. Jinbei yang tahu hal itu sangat terkejut, dan baru kali ini ia menyadari apa perkataan dari Otohime dahulu. Di kerajaan, Otohime masih membudayakan untuk mendukung rencananya untuk berdamai dengan manusia, yaitu dengan cara meminta semua tanda tangan dari semua penduduknya. Dan nanti jika suatu saat surat terkumpul, ia akan pergi ke dunia atas untuk berdiskusi dengan para atasan dunia. Namun ternyata hal itu sulit untuk meyakinkan para penduduk. Dikarenakan para penduduk masih membenci manusia, namun di sini Otohime tidak menyerah. Bahkan ia juga mengajari anak-anak dengan apa yang terjadi di dunia atas. Jadi terlihat kalau tekad dari Otohime sangatlah besar dan akhirnya usahanya membuahkan hasil. Namun itu masih jauh dari harapan karena ia harus mengumpulkan 70% suara dari penduduk manusia ikan. Sekarang ia hanya mendapatkan 1% saja. Bahkan saat yang digunakan adalah 5 tahun lamanya. Meski begitu ia tidak menyerah. Luar biasa.
Berpindah lagi ke arah dari bajak laut matahari, di tengah perjalanannya sahabat Tiger meminta bantuan untuk mengantar seorang anak perempuan. Diduga anak tersebut juga adalah anak seorang budak. Pada awalnya terjadi pertentangannya antara krunya tentang anak perempuan tersebut lantaran anak itu adalah anak manusia, tetapi akhirnya Tiger membawa anak itu ke kapalnya. Lalu setelahnya diperlihatkan hal yang sangat canggung di mana anak tersebut berperilaku aneh yang mana ia tiba-tiba bersih-bersih dan mengatakan jangan bunuh aku. Di saat itu ada salah satu orang yang bernama Aladin memahami situasinya. Bahkan anak itu berperilaku seperti itu karena ia tidak mempercayai siapapun. Dan trauma itu bisa terjadi saat ia menjadi budak dahulu. Bahkan Aladin berprasangka kalau anak itu telah mengalami masa sulit. Benar saja sesaat Tiger membuang senjatanya ke laut. Lalu dengan penjelasan dari Aladin mereka mulai iba kepadanya. Beruntungnya Hachi bisa menenangkan kondisi saat itu. Namun di sela-sela kesenangan itu Arlong masih tidak terima dengan manusia itu karena menurutnya kedamaian adalah tidak ada manusia. Setelah semuanya terlihat akrab dengan anak perempuan tersebut, Tiger memberi nama anak itu dengan nama Koala. Ia juga meminta semuanya untuk mengajarkan cara membaca dan bersenang-senang agar Koala tidak mengingat masa lalu yang kelam tersebut. Dan mulai dari situ kru memiliki sebuah harapan bahwa dengan adanya Koala maka kebencian anggotanya terhadap manusia bisa berkurang. Tetapi masih timbul masalah di mana sesaat mereka berlabuh mencari makan, mereka selalu dianggap menakutkan bagi para manusia. Lalu Tiger yang memiliki sebuah ide untuk memberitahu ke semua krunya, yaitu dengan akrab terhadap manusia yang di sekitar koala, yaitu dengan cara mengenalkan mereka dan mereka juga mengenal kita. Dan jika mereka memahami maka apa yang akan kita takutkan lagi. Dan jika mereka takut, apa yang mereka takutkan. Jadi pepatah benar adanya bahwa tak kenal maka tak sayang. Di pulau demi pulau mereka melewati sambil bergembira karena saat ini mereka sudah terbiasa dengan para manusia. Sampai suatu ketika akhirnya mereka sampai di desa dari koala. Waktu itu Tiger yang akan mengantarkannya sendirian karena ia tidak mau para manusia takut jika beramai-ramai. Apalagi sekarang bajak lautnya sudah terkenal. Sebelum perpisahan dengan Tiger, Koala mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bahkan nanti ia akan menceritakan pada manusia ikan kalau masih ada orang yang baik. Hal itu membuat Tiger terkejut karena mimpinya sebentar lagi akan terwujud. Tetapi ternyata kebahagiaan itu berlangsung singkat. Karena tiba-tiba para penduduk memanggil angkatan laut, Tiger yang sendirian pun tidak bisa apa-apa. Alhasil ia pun dipojokkan, namun beruntungnya Jinbe datang dan membantunya sementara Arlong dan sisanya mengatasi kepungan dari angkatan laut. Nahasnya setelah pertempuran itu berakhir, Tiger kehilangan banyak darah. Kabar buruknya lagi ia tidak menerima darah dari para manusia. Meski begitu saat ia masih memegang teguh mimpinya dan untuk tidak membuat kebencian terulang, Tiger meminta semua krunya untuk tidak memberitahukan kejadian ini di pulau manusia ikan. Alhasil akhirnya Tiger mati dengan tragis. Jinbe yang melihat hal itu pun tidak bisa apa-apa. Namun dimulai dari sini Jinbe akan meneruskan tekad dari Tiger. Sementara dalam sisi Arlong yang tidak bisa menahan amarah langsung pergi sendirian untuk menghabisi semua angkatan laut. Tak terduganya di sana ada Kizaru. Alhasil ia pun malah ditangkap. Jinbe yang mengetahuinya pun tidak bisa melakukan apa-apa. Tak terduganya lagi Arlong juga memberitahukan semua kejadian dari kematian Tiger. Parahnya Arlong membuat kebohongan bahwa manusia tidak mau memberikan darahnya kepada manusia ikan. Alasan dari Arlong yaitu ia ingin manusia ikan tetap membenci para manusia. Apapun yang terjadi, Jinbe yang tahu hal tersebut tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan sekarang ia akan menggantikan kepemimpinan dari Tiger untuk melanjutkan perjalanannya. Sampai suatu ketika ia ditawari oleh pemerintah untuk menjadi Shichibukai. Awalnya ia menolaknya, namun ia akan menempatkan jabatan tersebut dan menerimanya agar manusia ikan tidak diburu lagi oleh pemerintah.
Ia juga membebaskan Arlong dengan menjadi si Cibukai, dan yang paling penting adalah ia bisa menjadi penghubung antara manusia ikan dan manusia. Jadi dengan adanya hal tersebut ia akan menerima keuntungan yang besar, meskipun ia tahu ia akan mengorbankan harga dirinya dengan bekerja sama dengan orang yang membunuh Tiger. Tak terduganya lagi, meski Arlong telah dibebaskan, ia masih tidak terima dengan Jinbei yang menjadi si Cibukai. Bahkan kebencian dari Arlong semakin menjadi-jadi. Alhasil, ia membuat bajak lautnya sendiri. Dan saat itu bajak laut matahari telah pecah menjadi beberapa bagian. Sementara Jinbei akan tinggal sementara waktu di pulau manusia ikan sambil menjaga peninggalan dari Tiger. Dimulai dari situ juga ia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Arlong di luar sana, karena bisa jadi orang telah menipunya. Nah, itu adalah sepenggal kisah dari terbentuknya dan terpisahnya bajak laut matahari. Berlanjut ke cerita dari Arlong yang mana saat kabar dari Tiger telah mati dibunuh oleh manusia, para penduduk mengambil kembali suaranya, alasannya manusia tidak bisa dipercaya. Hal itu membuat Otohime hancur dalam keputusasaan karena apa yang ia lakukan saat ini telah sia-sia. Nah, di kondisi yang seperti ini ia juga sengaja mabuk. Tak terduganya lagi, ia mengeluarkan semua unek-uneknya kepada para penduduk. Bahkan ia ingin kedamaian itu terjadi. Semua orang yang mendengar hal tersebut dari curhatan hatinya dari Otohime tergugah, tetapi itu hanya sebagian saja. Lalu cerita berlanjut saat tiba-tiba ada kapal dari Tenryubito ke pulau ini. Namun tampaknya kapal itu mendarat dengan kondisi yang rusak. Benar saja, yang masih hidup hanyalah satu orang. Tepatnya ia adalah Tenryubito yang bernama Sen. Melihat hal itu semua kebingungan, apalagi di sini ia juga bertindak bodoh. Yang mana ia mengancam membunuh jika tidak ditolong. Hal itu membuat reputasi manusia terhadap manusia ikan menjadi memburuk. Sampai suatu ketika ada beberapa orang yang mendekati Sen. Ternyata orang itu adalah budaknya dahulu. Benar saja saat itu mereka ingin membalaskan dendamnya atas perbuatan dahulu. Namun naasnya saat ingin membunuhnya tiba-tiba Otohime menyelamatkannya. Beruntungnya Otohime hanya tergores saja, mengingat ia memiliki kemampuan Kenbunsoku Haki. Seperti yang terlihat hal itu malah dimanfaatkan oleh Sen untuk menyandera Otohime. Hal itu membuat semua terkejut karena Sen tidak tahu terima kasih. Terlihat kalau memang seperti itulah sifat asli dari kebanyakan manusia. Di kondisi yang menekankan seperti itu, tiba-tiba muncul si King di pulau ini, dan ternyata hal itu adalah pemicu dari Shirahoshi yang sedang bersedih. Atas hal tersebut juga membuat kekacauan itu berhenti, sementara Sen akan menuruti Otohime untuk disembuhkan. Sen yang sembuh dari luka parahnya, lalu Otohime memberikan sebuah kendaraan agar Sen bisa kembali pulang. Tak terduganya Otohime juga ikut, tujuannya yaitu meminta surat perdamaian kepada atasan dunia. Melihat hal itu semua penduduk pun tidak terima karena bisa jadi Sen bisa membunuhnya di tengah perjalanan, tetapi karena tekad dari Otohime, Neptune mengikhlaskan kepergiannya. Singkat cerita, Otohime kembali dengan selamat. Kabar baiknya ia mendapatkan surat perdamaian itu, namun dengan satu syarat, yaitu ia harus mendapatkan 80% suara dari penduduknya. Setelah kembali, Otohime bercerita kepada ketiga pangeran dan ia meminta janji kepada ketiga pangerannya untuk menjaga Shirahoshi. Karena Shirahoshi adalah duyung legenda yang konon katanya duyung legenda itu bisa berbicara dengan para raja laut. Bisa disimpulkan kalau Shirahoshi memiliki kemampuan yang sangat hebat, bahkan kekuatan itu juga bisa dibuat kebaikan dan juga keburukan. Kabar baiknya kekuatan itu juga bisa digunakan untuk menjembatani antara manusia dan manusia ikan agar mereka bisa berdamai. Esok harinya sekali lagi Otohime berpidato untuk kedamaian dan tak terduganya semua orang telah mempercayainya. Bahkan ia mendapatkan suara yang lebih dari kuota. Di kesenangan itu tak sangka ada yang membakar surat tersebut. Bahkan yang paling mengejutkan adalah Otohime telah ditembak oleh seseorang. Dan ternyata yang menembaknya adalah manusia.
Namun manusia itu telah mati karena dibunuh oleh Hodi. Jadi di waktu yang genting itu mereka tidak bisa memperjelas apakah alasan manusia itu menembak ratu. Alhasil kebencian terhadap manusia muncul kembali, namun dalam Otohime yang hampir sekarat, ia berkata kepada anaknya untuk tidak menaruh dendam kepada orang yang membunuhnya, karena ia tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Neptune yang mengetahuinya pun sangat menyesalinya, bahkan ia juga beranggapan sama untuk membenci manusia melebihi dari apapun. Tapi kemarahannya kembali reda saat ia mengingat perkataan dari Otohime dahulu. Tetapi dengan hal itu juga ia meminta anak-anaknya untuk tidak pergi keluar, terutama Shirahoshi, karena bisa jadi ada orang yang mengincarnya. Mengingat Shirahoshi memiliki kekuatan yang besar, namun dalam sisi Fukaboshi yang sudah berjanji kepada ibunya, ia melakukan sesuatu yang tak terduga, di mana ia meminta satu lagi kepada para penduduk untuk mempercayai manusia, karena ia tidak ingin usaha ibunya selama ini menjadi sia-sia. Atas perkataan dari Fukaboshi, para penduduk pun sekali lagi mempercayainya. Kembali ke cerita, setelah Nami mendengar cerita dari Jinbei, ia pun sadar kalau sebenarnya Jinbei tidak ada hubungannya dengan Arlong, karena orang yang paling ia benci adalah Arlong seorang. Hal itu membuat Jinbei senang dan berterima kasih. Lalu setelah Hachi yang sudah sadar mengatakan kepada Jinbei kalau Hodi sekarang sudah berbeda, di mana Hodi ini lebih kejam ketimbang Arlong. Bahkan Hodi bukan membenci manusia saja, tetapi ia juga membenci manusia ikan yang bersahabat dengan manusia. Selain itu, Hachi menjelaskan apa tujuan dari Hodi yang sebenarnya, bahwa Hodi ingin membunuh semua keluarga kerajaan, terutama Shirahoshi. Mengingat Shirahoshi memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan dunia, di waktu yang sama pula Hodi menyiarkan acara ke seluruh pulau manusia ikan bahwasanya dirinya akan mengeksekusi Neptune di tengah kota. Dengan tujuan Neptune sekarang tidak berguna, pastinya juga dirinya juga akan menggantikan era dari Neptune. Kekejaman dari Hodi juga diperlihatkan di sini, yang mana ia juga berencana membakar semua surat yang dikumpulkan oleh Otohime dahulu. Ia juga akan membunuh semua orang yang telah mendukung Otohime. Alhasil sekarang membuat suasana menjadi kacau dan mencekam. Jinbei yang mengetahui hal itu sangat marah. Di sini pula Luffy yang berniat untuk membantu Jinbei, tetapi dihentikan oleh Jinbei. Jinbei meminta agar Luffy tidak ikut melakukan perlawanan terhadap Hodi, karena jika nanti dia bisa mengalahkan Hodi, maka kebencian manusia akan terulang. Tetapi di sini Luffy masih tetap ingin untuk membantunya dengan alasan temannya juga ditangkap oleh Hodi. Namun tetap saja Jinbei tidak memperbolehkannya. Akhirnya Luffy yang sedang marah pun bertarung dengannya, sementara dalam sisi Jinbei pun juga demikian. Karena ia harus menghentikan Luffy di sini, karena jika tidak maka usahanya akan sia-sia. Di tengah pertikaian itu Robin akhirnya datang, yang sebelumnya Robin telah menemukan sebuah poneglyph di sana. Kedatangan Robin juga membuat pertarungan Luffy dan Jinbei terhenti. Sementara di sisi pulau kekacauan yang dibuat oleh aliansi Hodi menjadi jadi, di mana mereka semua memakai pil steroid sama seperti Hodi. Dengan adanya itu mereka semakin kuat dan brutal. Setelah semuanya itu, semua aliansi berkumpul seperti apa yang dikatakan oleh Hodi sebelumnya, beralih ke Hodi yang sedang menuju ke tengah kota. Di tengah perjalanan Hodi merasakan kesakitan akibat tebasan dari Zoro. Atas hal itu ia memakan beberapa pil steroid untuk menenangkan rasa sakitnya tersebut. Nahasnya, karena kebanyakan memakan pil itu malah membuat dirinya semakin kesakitan lagi. Sampai suatu ketika ternyata tubuhnya masih bisa mengemban kekuatan besar tersebut. Alhasil Hodi berevolusi lagi, yang saat ini menjadi lebih mengerikan lagi. Bahkan kekuatan sebelumnya saja bisa menghancurkan satu kota. Hal itu juga membuat Hodi semakin percaya kalau ia bisa menghancurkan pulau manusia ikan. Lalu setelahnya ia pun tiba di sana. Di sana juga para aliansi sudah berkumpul untuk acara pengeksekusian Neptune. Di saat persiapan tersebut tiba-tiba ketiga pangeran datang untuk menyelamatkan raja. Namun kabar baik tak menimpa mereka bertiga, karena di sana semua bajak laut Hodi telah berkumpul. Bisa dibilang mereka kalah jumlah. Parahnya ketika pangeran itu bisa dikalahkan oleh para aliansi.
Karena hal tersebut pihak kerajaan menjadi sulit, apalagi sekarang mereka tidak mendapatkan bantuan lagi, alhasil mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan. Di tempat lain terlihat kalau Jinbei dan Shirahoshi sedang menuju ke tengah kota untuk menyelamatkan raja, jadi masalah dengan topi jerami di sini sudah selesai. Di tengah perjalanan ke sana tiba-tiba mereka berdua termakan jebakan dari Hody, alhasil mereka pun tertangkap dan dibawa ke tengah kota. Hody yang mengetahuinya pun tambah senang karena hari ini ia cukup beruntung. Beruntungnya lagi Jinbei juga ikut tertangkap oleh bawahannya, jadi untuk saat ini sudah tidak ada lagi yang dia khawatirkan. Keadaan menjadi memburuk lagi ketika semua bawahan dari Hody berkumpul di tempat ini. Hal itu membuat Hody semakin percaya kalau impiannya sebentar lagi akan terwujud. Namun kesenangan dari Hody disangkal oleh Madam Shirley, di mana Madam mengatakan kalau rencana dari Hody tidak akan berhasil, mengingat ia bisa melihat masa depan kalau pulau ini hanya bisa diubah oleh kelompok topi jerami. Mendengarnya Hody sangat marah, bahkan ia menyerang Madam hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Melihat kejadian itu semua, penduduk dan pihak kerajaan pun ketakutan karena sekarang tidak ada harapan bagi mereka untuk bisa mengalahkan Hody. Di kesempatan itu pula Hody memberikan sebuah kebenaran yang luar biasa, bahwa 10 tahun yang lalu ialah yang membunuh Otohime, yang mana dahulu ia menyewa manusia hanya untuk membakar surat dari Otohime saja, sementara Hody yang akan menembak Otohime sendiri. Namun rencana tak berhenti begitu saja, ia membuat manusia tersebut sebagai pelaku atas pembunuhan Otohime. Dengan alasan jika manusia yang membunuh Otohime, maka kemungkinan manusia ikan akan kembali membenci manusia, dan ternyata benar hal itu membuat kebencian terulang. Semua orang yang mengetahuinya sangat terkejut, tetapi sekarang mereka tidak bisa apa-apa. Tetapi dalam sisi Shirahoshi tidak sedih karena ia sudah mengetahui siapa pelaku tersebut 8 tahun yang lalu, yang mana ia mengetahuinya berkat hiu peliharaannya. Namun saat itu ia membiarkan hal itu dikarenakan ia tidak ingin melanggar janji kepada ibunya, yaitu tidak membenci siapa yang membunuh ibunya. Hal itu membuat semua orang terkejut lagi. Lalu setelah penduduk yang sudah tidak tahan lagi dengan para keluarga kerajaan disakiti, mereka meminta kelompok topi jerami untuk menghancurkan pulau manusia ikan, karena hanya mereka saja yang bisa mengalahkan Hody. Hal itu membuat Hody semakin marah, alhasil ia mempercepat eksekusi dari Neptune. Semua orang yang melihatnya pun tidak bisa berkata-kata, tetapi sesaat pedang itu mengenai Neptune, Luffy tiba-tiba keluar dari perut hiu dan langsung menghajar Hody sampai terlempar jauh. Semua yang mengetahuinya sangat senang, dan sekarang mereka menganggap kalau ada manusia yang baik seperti kelompok topi jerami. Ternyata kemunculan dari Luffy bukanlah sebuah kebetulan, karena semua ini telah direncanakan oleh Jinbei agar Luffy bisa menjadi pahlawan. Dan seperti yang telah direncanakan, akhirnya itu pun terjadi. Ternyata Luffy tidak sendirian. Ia juga bersama dengan yang lain, di mana Sanji dan yang lain menyelamatkan Zoro yang berada di istana, sementara Robin dan Nami membantu Luffy. Dengan datangnya Nami dan Robin membuat keadaan menjadi tenang, bahkan mereka berhasil mencuri kertas dari Otohime yang dibawa oleh bawahan Hody. Sementara Robin juga berhasil membuka sebuah rantai kekangan dari Neptune dan yang lainnya. Tak berapa lama juga Sanji dan Zoro akhirnya datang bersama kapal Going Merry, dan dengan hal itu menandai bahwa semua kru topi jerami sudah lengkap. Di lain sisi, Hody yang terkena serangan Luffy sebelumnya masih bisa bangkit, dan dengan penuh amarah Hody meminta semua 100.000 bawahannya untuk menyerang topi jerami. Tetapi hal itu tidak membuat Luffy ketakutan, malahan ia menuju ke tengah sendirian lalu memperlihatkan hal yang sangat keren dan cukup bersejarah, di mana Luffy menggunakan haki rajanya untuk mengalahkan separuh dari bawahan Hody. Seketika semua orang pun terdiam dan ketakutan karena topi jerami memang sangat kuat dan mengerikan, dan dengan hal itu juga menandai pertarungan besar dimulai. Singkat cerita, ketika kita diperlihatkan satu persatu kemampuan dari para kru Mugiwara, pertama kita mulai dari Chopper, di mana Chopper sekarang bisa menguasai beberapa perubahan untuk yang sempurna.
Terutama sekarang ia bisa menguasai bentuk liarnya. Kedua Usop sendiri sekarang sudah beberapa menguasai teknik gabungan yang cukup kuat. Dengan kekuatan barunya itu, ia bisa bertarung sendirian, mengingat sebelumnya ia hanyalah seorang pengecut. Sedangkan Nami dan Robin juga tak kalah hebat, di mana mereka berdua juga semakin mahir mengasah gaya bertarung mereka. Berikutnya Franky dan Brook, kedua karakter ini juga semakin kuat dan gila, di mana Brook bisa membuat es dari pedangnya, sementara Franky menciptakan sebuah robot yang penuh senjata. Dan yang paling utama adalah Zoro dan Sanji, pastinya mereka juga lebih kuat. Kita mulai dulu dari Zoro. Zoro sekarang bisa membelah apapun termasuk besi, sementara Sanji bisa terbang layaknya kekuatan dari CP9 dahulu. Jadi meskipun kelompok Luffy hanyalah 10 orang saja, tetapi mereka bisa mengimbangi separuh kekuatan dari bawahan Hody. Jadi untuk sekarang ini pihak Hody yang sedang terpojok. Di saat terpuruk, Hody memanggil salah satu monster laut. Ternyata yang dipanggil adalah Kraken. Di sini Kraken diancam untuk membunuh Shirahoshi. Jika tidak, maka saudaranya akan dibunuh oleh Hody. Hal itu membuat Kraken ketakutan. Alhasil ia menuruti Hody dan hampir membunuh Shirahoshi. Namun itu tak terjadi karena Luffy berjanji akan melindungi Kraken dan saudaranya. Lalu Luffy yang sudah kesal pun menyerang Hody secara bertubi-tubi. Bahkan ia melapisi serangannya itu dengan Bososoku Haki. Atas hal itu yang tadinya Hody masih bisa menahan serangan, sekarang satu persatu serangan Luffy bisa menghantam tubuh Hody hingga terluka cukup parah. Namun masalah masih belum berakhir, karena tiba-tiba muncul sebuah kapal besar yang bernama Noah, tiba-tiba melayang di atas pulau. Ternyata itu adalah perbuatan dari Decken, di mana Decken ingin menghancurkan Shirahoshi termasuk pulau manusia ikan. Hal itu membuat semuanya terkejut karena pastinya jika Shirahoshi tidak pergi, maka kapal itu akan terus mengincarnya. Sementara yang lain yang melihat hal itu juga kebingungan, bahkan penduduk mengatakan kalau tidak ada harapan lagi jika kapal tersebut menabrak pulau manusia ikan. Sedangkan di sisi Hody, ia juga kaget karena Decken telah berkhianat kepadanya. Namun hal itu juga membuat Hody senang karena jika Decken bisa membunuh Shirahoshi, maka tidak ada yang ditakutkannya lagi. Shirahoshi yang berniat menyelamatkan pulau dari incaran Decken, di mana Shirahoshi pergi ke atas pulau agar Noah tidak menyentuh pulau ini. Karena jika itu terjadi, maka kehancuran akan tiba. Sementara semua orang yang melihat pengorbanan dari Shirahoshi sangat terkejut. Keputusan Shirahoshi untuk pergi ke atas membuat pulau ini aman dari Decken. Namun Shirahoshi menjadi terancam karena Noah akan selalu mengincarnya sampai dengan melepaskan kekuatan buah iblisnya. Para penduduk yang mengetahuinya tidak tinggal diam. Mereka berupaya untuk menghentikan dengan menarik rantai dari Noah agar kapal berhenti. Ternyata upaya tersebut sia-sia. Dikarenakan kapal Noah berukuran separuh pulau dari manusia ikan, namun mereka tetap melakukannya dengan alasan hanya untuk menghambat agar Shirahoshi bisa kabur sejauh-jauhnya. Di lain sisi, Hody yang sedang marah kepada Decken mencoba naik ke atas kapal, dan sepertinya diketahui dengan kekuatannya yang sekarang, ia mencoba merangkak untuk menaiki kapal lewat rantai yang masih berada di bawah. Luffy mengetahui hal itu kemudian mengambil tindakan yang mana ia meminta Sanji untuk melemparkannya ke kapal laut. Alhasil dengan bantuan dari Sanji, Luffy akhirnya terlempar lebih jauh ketimbang Hody, tapi Hody tidak diam saja. Ia juga bersusah payah untuk naik ke atas untuk membunuh Decken dengan alasan jika nanti Decken mati, maka Noah akan jatuh di atas pulau. Shirahoshi mencoba pergi sejauh-jauhnya, namun ternyata dirinya sekarang tidak sadar kalau ia hanya pergi ke atas saja. Namun ia belum mengetahui kalau Hody memanfaatkannya untuk membuat kapal menjadi ke arah tengah. Dan seperti yang terlihat berkat Shirahoshi, sekarang Noah sudah keluar dari gelembung pulau manusia ikan. Dan sekarang kapal itu sudah berada di lautan lepas. Hal itu juga membuat posisi dari Luffy sangat terpojok karena ia tidak bisa melakukan serangan secara bebas. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Hody untuk menyerang Luffy, mengingat ketika seorang manusia ikan di bawah laut, maka kekuatan mereka akan maksimal.
Seperti yang diketahui, Hody bisa memojokkan Luffy di posisi itu. Beruntungnya sebelum gelembung dari Luffy pecah, tiba-tiba Fukaboshi menolongnya. Sedangkan dua pangeran lain mencoba menyadarkan Shirahoshi untuk pergi ke arah samping. Dari sini cerita akan berada pada kedua sisi, di mana sisi satunya pada pertarungan Luffy dengan Hody, kedua adalah Shirahoshi dan kedua pangeran melawan Deken. Kita mulai dulu dari pangeran yang melawan Deken. Di sana para pangeran hanya mencoba melindungi Shirahoshi agar pergi sejauh-jauhnya. Mereka juga tidak menyerang Deken karena Deken tidak memiliki celah. Sedangkan di sisi lainnya, Fukaboshi dan Luffy telah disudutkan oleh Hody. Di sini pula Fukaboshi memiliki sebuah rencana dan akhirnya mereka hanya bisa bersembunyi sambil merencanakan serangan berikutnya. Sementara Hody yang telah kehilangan jejak memfokuskan incarannya kepada Deken. Seperti yang diketahui, Hody yang sangat marah langsung menusuk Deken. Namun Deken juga tidak diam saja, ia juga menyerang Hody dengan kekuatan. Nahasnya malah serangan yang ia buat tadi mengenai dirinya sendiri. Alhasil dengan itu Deken pun terkapar di bawah dek kapal. Setelah masalah dengan Deken selesai, sekarang Hody berniat untuk membunuh Shirahoshi. Tapi sebelum itu ada kabar baik untuknya, di mana Noah telah terjatuh dan tidak mengikuti Shirahoshi lagi. Jadi bisa dipastikan kalau Deken telah pingsan atau mati. Atas hal itu membuat Hody senang karena sekarang incaran utamanya adalah Shirahoshi seorang. Luffy yang mengetahuinya sangat marah. Luffy menggunakan kesempatan tadi untuk membuat Hody terlempar ke arah Noah. Hal itu bertujuan agar ia bisa bertarung dengannya di sana, mengingat di sana ada gelembung udara, tapi itu tak terjadi karena Hody telah mengantisipasinya dengan menghancurkan gelembung tersebut. Alhasil dengan adanya itu Hody bisa menyerang Luffy dengan mudahnya. Namun ternyata Fukaboshi melindungi Luffy. Saat itu ia meminta Shirahoshi untuk tetap berada di dekat Luffy dan Noah. Dan sekarang ia akan mengorbankan dirinya untuk menghentikan Hody. Namun Hody tidak diam saja karena sekarang ia sudah muak dengan perkataan dari Fukaboshi yang mau membunuhnya. Di saat itu juga terungkap kalau Hody ini sebenarnya tidak mempunyai masalah dengan manusia. Namun karena lingkungannya yang sangat membenci manusia, ia pun menjadi terdoktrin. Dan sejak saat itu benih-benih kebencian darinya timbul. Semakin hari kebencian itu semakin mendalam. Setelah mengatakan semua itu, Hody pun menebas Fukaboshi dengan mudahnya. Luffy dan Shirahoshi yang mengetahuinya hanya bisa melihatnya saja karena sekarang mereka akan berfokus untuk rencana berikutnya. Sementara di bagian bawah kru yang lain melawan para aliansi masing-masing, dan sepertinya yang diketahui mereka tidak kesulitan sama sekali. Akhirnya satu persatu dari para aliansi bisa dikalahkan oleh mereka. Beralih lagi ke arah Luffy kembali. Saat itu Luffy sedang terpojok, namun dirinya berhasil mengatasi hal tersebut. Bahkan Luffy malah memojokkan balik, dan dengan itu Hody yang sudah mencapai batas pun akhirnya memakan pil steroid dalam jumlah yang banyak. Kabar buruknya, Hody berevolusi kembali, dan yang mana sekarang ia terlihat lebih mengerikan. Namun beruntungnya saat itu juga rencana dari Fukaboshi hampir terselesaikan, di mana rencananya adalah untuk membuat gelembung baru di kapal Noah, yang mana hal itu harus kerjasama dengan keamanan kerajaan untuk membuat gelembung. Nantinya pihak keamanan kerajaan akan menembakkan sebuah gelembung ke arah Noah, namun resikonya mereka hanya bisa menembakkan gelembung satu kali saja. Jadi mereka harus menembakkannya pada waktu yang tepat. Tentunya rencana itu akan berhasil jika kapal sudah dalam kawasan area penembak. Dan seperti yang kita ketahui, rencana itu berjalan dengan lancar. Lalu sekarang adalah giliran dari Luffy yang akan menghentikan Hody sambil menjaga gelembung agar tidak dihancurkan. Di bagian bawah masih ada masalah kembali dengan kekalahan dari para aliansi tadi. Mereka masih tidak menyerah. Akhirnya mereka kembali bangkit setelah memakan pil steroid yang banyak. Dengan adanya hal tersebut membuat mereka semakin lebih kuat. Tapi sayangnya mereka belum cukup kuat untuk bisa mengalahkan bajak laut topi jerami. Alhasil malah mereka yang dibuat babak belur. Setelah pertarungan di bagian bawah telah selesai, kru lainnya hanya bisa menunggu Luffy yang sedang bertarung dengan Hody di atas. Sementara pihak kerajaan meminta semua penduduk pergi dari pulau ini dengan alasan nanti jika Luffy tidak bisa menghentikan kapal, maka para penduduk masih bisa selamat.
Namun penduduk yang melihat kegigihan dari Luffy pun tidak pergi, alasannya mereka percaya kalau Luffy bisa menghentikannya. Kemudian cerita akan berfokus kepada pertarungan antara Hody dan Luffy. Seperti yang diketahui, Luffy bisa bergerak secara bebas, di mana ia bisa menggunakan kemampuannya secara maksimal. Luffy melakukan hal itu agar Hody tidak semena-mena. Kali ini ia akan melapisi serangannya dengan hakinya, karena tadi saat memakai haki terlihat Hody selalu terluka cukup parah. Benar saja, serangan demi serangan yang dilakukan Luffy bisa membuat Hody tidak berdaya. Kemudian Luffy mengakhirinya dengan jurus barunya, yaitu Gomono Red Hawk, di mana kekuatan tersebut cukup menarik, yang mana muncul kepalan api di genggaman tangannya, dan hal itu juga mirip seperti serangan dari Ice. Benar saja, serangan terakhir itu membuat Hody pingsan, namun hal itu belum berhenti begitu saja, karena Luffy masih memiliki satu hal yang harus diselesaikan, yang mana ia harus cepat menghancurkan Noah agar tidak menghantam pulau. Dengan nekatnya Luffy mengerahkan gear third-nya untuk menghancurkan kapal tersebut. Ternyata hal itu sangat sulit dilakukan, mengingat kapal itu berukuran besar dan terbuat dari bahan yang cukup kuat. Alhasil, Luffy hanya bisa melakukan yang ia bisa agar membuat kapal itu sedikit demi sedikit hancur. Shirahoshi yang melihat Luffy yang sudah terluka parah tidak tega, lalu ia berniat untuk menghentikan Luffy, tapi tak terduganya lagi, tangisan dari Shirahoshi mengundang Raja Laut tempat ini. Namun mereka bukan menyerang, melainkan menghentikan kapal agar Luffy tidak menghancurkannya. Mengingat kapal ini penting bagi mereka, Shirahoshi yang mendengar perkataan dari Raja Laut kebingungan. Lalu dengan singkatnya, Raja Laut mengatakan kalau kami bisa ke sini karena dipanggil olehnya. Raja Laut menjelaskan kalau Shirahoshi adalah ratu baginya dan kami adalah kekuatannya. Jadi kami bisa bergerak karena panggilan dari Shirahoshi. Mereka juga memberitahu kalau Noah adalah tugas mereka, yang mana Raja Laut ini ternyata adalah penggerak dari Noah. Jadi misteri yang terungkap kali ini adalah Raja Laut sangat berkaitan dengan Shirahoshi dan Noah. Namun hal itu belum dijelaskan lebih dalam lagi. Pastinya berkat Raja Laut, Noah bisa dihentikan dengan cepat. Setelah semua itu, Raja Laut membawa kapal itu ke tempat yang aman, karena kapal ini sangat penting suatu saat nanti. Yang mana Raja Laut menyebut kapal itu dengan perjanjian dengan seseorang, sedangkan dalam sisi Shirahoshi ia langsung membawa Luffy yang telah terkapar karena kehabisan darah. Sementara dengan tertangkapnya Hody dan para aliansi membuat para pasukan Hody ketakutan dan menyerah terhadap kerajaan. Dan di sisi lain muncul masalah yang berarti, di mana tidak ada yang mau mendonorkan darahnya kepada Luffy karena peraturan yang ada. Atas hal tersebut, kru topi jerami hanya bisa pasrah saja. Beruntungnya Jinbei mau mendonorkan darahnya karena saat ini ia adalah bajak laut, bukan sebagai penduduk manusia ikan. Alhasil hal itu bisa mengakhiri kebencian dan mengubah pandangan mereka mengenai manusia. Sementara dalam sisi budak Hody juga berpikiran sama, karena tidak semua manusia ikan itu jahat. Setelah Luffy tersadar, ia meminta Jinbei untuk menjadi krunya. Namun Jinbei menolaknya karena ia memiliki masalah yang belum terselesaikan. Tapi ia berjanji kepada Luffy kalau suatu saat nanti ia akan bergabung dengannya. Di saat yang sama, Neptune mengajak mereka ke istana untuk berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan pulau ini. Alhasil pesta besar diadakan di sana, dan seperti yang terlihat Luffy dan kawan-kawan dianggap sebagai pahlawan. Di sela-sela itu Robin bertanya satu hal kepada Neptune, di mana ia tahu kalau Poneglyph di sini bertuliskan permintaan maaf kepada seseorang yang bernama Joy Boy. Ia juga mendapatkan informasi dari Poneglyph di Skypiea kalau di tempat ini ada senjata kuno yang disebut sebagai Poseidon. Di sana Robin bertanya tentang kedua hal tersebut. Waktu itu Neptune mengatakan yang sebenarnya, bahwa suatu saat nanti ada seorang yang datang memenuhi janji dari Joy Boy, dan nanti janjinya tersebut akan berkaitan dengan Noah. Tetapi di sini belum dijelaskan arti janji tersebut. Sementara untuk senjata kuno benar adanya. Kalau senjata itu ada, alhasil ia mengungkapkan bahwa senjata Poseidon adalah anaknya yang bernama Shirahoshi. Hal itu membuat Robin terkejut karena ia mempercayainya ketika tadi Shirahoshi berbicara dengan Raja Laut.
Tak disangka hal itu didengar oleh Kiribyu yang ada di sana. Alhasil, Kiribyu berniat untuk menculik Shirahoshi. Di tempat lain terlihat kalau Jinbei ada hubungannya dengan bajak laut Big Mom. Ternyata Jinbei adalah anggota dari Big Mom. Pastinya Jinbei bergabung dengannya karena ia ingin melindungi pulau manusia ikan. Setelah hal itu, Jinbei memberitahu kabar besar kepada Luffy kalau sebelumnya Sengoku telah mengundurkan diri dan sekarang yang menjadi admiral adalah Akainu. Namun sebelum itu terjadi pertikaian yang besar di mana Sengoku mengajukan Aokiji sementara petinggi memilih Akainu. Jadi diputuskan dengan pertarungan yang ketat, yang mana pertarungan tersebut berlangsung selama 10 hari. Akibat pertarungan mereka membuat sebuah pulau membeku dan setengah lagi menjadi magma. Alhasil Akainu yang memenangkannya. Mengetahui Luffy tampak biasa saja karena ia tidak tertarik dengan kabar itu. Namun dalam visi pemerintahan rela kehilangan hal yang besar di mana Aokiji telah keluar dari angkatan laut. Di tengah kebahagiaan itu, Luffy mendapati kalau Kiribyu ingin menculik Shirahoshi. Alhasil dia pun menghajar Kiribyu dan membuangnya ke sebuah tempat. Nami yang mengetahui kalau Kiribyu membawa sebuah harta kerajaan, ia meminta Luffy, Sanji, dan Zoro untuk mencarinya. Singkat cerita, Luffy dan lainnya berhasil mendapatkan kembali harta itu. Namun saat kembali ia mendatangi sebuah kekacauan di tengah kota, di mana kekacauan itu ternyata adalah dua anggota Big Mom yang ingin mengambil setoran permen untuk bulan ini. Luffy yang tahu hal tersebut mengatakan kepada mereka berdua kalau ia yang telah menghabiskan permen dari pabriknya. Hal itu membuat dua anggota tersebut marah. Lalu Big Mom yang mengetahuinya pun meminta penjelasan tersebut. Dengan marah, Luffy pun bernegosiasi kepada Big Mom kalau ia akan memberikan semua hartanya dan mengabaikan setoran untuk bulan ini. Pada awalnya Big Mom menolak tawaran tersebut, namun akhirnya ia pun menerimanya, tetapi dengan satu syarat, yaitu ia akan mengganti kemarahannya kepada bajak lautnya. Hal itu pun diterima olehnya, tapi Luffy juga mengatakan kalau ia akan menghajarnya di dunia baru. Setelah itu Luffy menjelaskan kepada semua krunya. Jelas saja kabar itu membuat krunya ketakutan. Namun dengan adanya hal itu, pulau ini tidak akan diganggu lagi oleh Big Mom. Cerita berlanjut saat esok harinya, di mana hari itu adalah hari terakhir Luffy di sini. Di saat terakhirnya di pulau ini, semua penduduk kerajaan beserta para penduduk berterima kasih banyak kepada mereka. Tapi yang paling sedih adalah Shirahoshi, karena ia masih ingin Luffy berada di sini. Lalu Luffy menenangkan kalau suatu saat nanti akan kembali ke sini. Hal itu menandai akhir dari Arc Fishman Island. Arc ini diakhiri dari diperlihatkan Hody dan para bawahannya yang telah dipenjara di bawah tanah, dan di sini pula dilihatkan hal yang sangat mengejutkan di mana Hody dan aliansinya menjadi tua. Ternyata itu adalah efek penggunaan pil steroid dalam skala yang besar. Itulah akhir alur cerita dari One Piece Man Arc Fishman Island. Di sini kita harus belajar tentang perbedaan. Perbedaan apapun tidak boleh memecah belah kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Sampai jumpa di alur cerita anime berikutnya. Salam Re Anime.